tolak di mana tertulis? Kita sekarang kan tafsirnya orang Yahudi kok. tafsir. Kalau tafsir saya menyatakan Ya itu sudahlah setan Bu ya, gimana? turunin aja lah Bu ya. Enggak mau. Ya, izin Romo, izin saya bernasih lagi gini. Jangan ke tafsir, Gini Kang kebenaran. Kang kebenaran izin saya berhasil untuk mengembalikan lagi pernyataan saya tadi ya, karena Anda kayaknya juga mengomentari pernyataan saya tadi. Saya mengatakan kalau kita untuk mengenal Tuhan itu, kita juga harus mengakui bahwa ada Tuhan sebelum Yesus ada. Betul nggak? Ada Tuhan kan? Kalau Anda kemudian tadi membawa narasi bahwasanya ada Tuhan yang kemudian menjelma seperti pernyataan Anda, maka itu harus diyakin bahwa itu adalah Tuhan. Dan harus dituhankan oleh manusia semuanya dong. Katakan dia menjelma menjadi api, maka api harus jadi Tuhan kita. Kalau api diceritakan kan, api adalah perwujudan Tuhan, maka kita sekarang harus menerima api sebagai Tuhan. Konsisten kita. Yang datang kepada nabi-nabi sebelumnya apapun itu yang kalian yakin bahwa itulah pengejawatan Tuhan, wajah Tuhan atau perwujudan Tuhan, maka kita harus mengakui harus konsisten. Tetapi kan tidak ada kan? Anda mengatakan tidak akan mungkin orang Kristen menjadi api sebagai Tuhannya kan? Kenapa? Kan gitu. Kalau toh dia ada Yesus, berarti Yesus api. Ketika dia menjelma menjadi apa, itu dia Yesus. Yang sebelum menjadi manusia dia menjadi rupanya jadi api dulu. Apa itu yang bikin keimanan kalian? Dan juga tanya juga sebentar, tanya juga kepada mereka sebelum perwujudan api itu ada orang-orang terdahulu sebelum mereka, ada Nuh contoh, ada nggak Tuhannya? Tanyakan. Kalau Tuhan mereka ternyata tidak ada pembentukan seperti yang kalian mau tadi atau jelaskan, itu pun akan jadi pertanyaan. Bagaimana bisa ada makhluk Tuhan kemudian Tuhan tidak hadir kepada mereka? Kan gitu kan? Dan tanyakan pula ketika Yesus sekarang udah naik ke angkat bukan di sini lagi. Terus bagaimana kita hari ini bertuhan? Kalau kalian bertuhan tuh harus melihat, kita kan nggak melihat Tuhan. Konon jadinya kan, konon itu dituhankan. Nah, ini kita mempercayai sesuatu yang konon. Bolehkah beragama dengan sesuatu yang konon? Itu kan juga pertanyaan kita. Apalagi ada penjelasan dari orang terdahulu bahwa itu bukanlah Tuhan, tapi perwujudan dari malaikat. Itu lebih masuk di akal kita. Kenapa? Karena malaikat itu ada dan dia adalah salah satu daripada tugas utusan-utusan Tuhan. Malaikat utusan Tuhan, nabi utusan Tuhan. Kan lebih enak. Jadi kita narasi otak kita menganggap, oh Tuhan menurunkan para malaikatnya yang berbeda dengan karakter dengan manusia. Dia tetap utusan Tuhan. Ada manusia juga yang sama dengan kita, itu pun utusan Tuhan. Dan ini linear. Kalau Islam itu linear. Coba dari awal kami punya narasi pasti begitu. Maka Anda harus memaksakan diri bahwa awan, api dan apapun itu harus jadi Tuhan Anda. Kalau mau konsisten dengan penjelasan bahwa itu adalah Tuhan. Itu yang bisa saya tekankan kepada Anda. Silakan berpikir lebih baik lagi. Lanjut. Ini ada Utiripan nih. Silakan. Uni sama Ko Muhammad Lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tema kali ini? Kristen bentar ya. Saya sapa dulu Pak Apologet. Selamat pagi Pak Apologet. Selamat pagi Abuya dan teman-teman. Ya Pak Batu Hitam, selamat pagi. Selamat pagi. Kok ada batu hitam di sini nih? Pak Riwa. Nih, ini temanya adalah kalau di perjanjian lama manusia yang melihat Tuhan, manusia mati. Kalau di perjanjian baru manusia melihat Tuhan, Tuhannya mati. Lanjut. Oke. Bagus. Saya pamit dulu. Kita udah datang semua teman-teman. Utiripa dilanjut. Kang Lu semua. Saya pamit. Pak host dilanjut ya. Saya mau kerja. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Tema ini tema bagus ya. Tema yang sangat fundamental sebenarnya kalau kita berpikir. Minta saya sedikit waktu untuk memberikan narasi. Ini saya coba narasi bukan narasi subjektivitas, tapi narasi yang saya upayakan objektif. Maksudnya dari sisi seorang yang saya tidak akan membawa agama saya di sini, tapi saya hanya ingin membuka cara kita berpikir secara nalar. Dari mana sih kita tahu tentang Tuhan? Apakah kita akan menjelaskan Tuhan perspektif kita atau menjelaskan Tuhan sebagaimana yang Tuhan inginkan? Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman Kristiani yang ada di Komal ini diskusi santun dengan cara baik, gunakan literasi.
Kalau kalian hanya mewakili diri kalian, maka kami tidak perlu membuang-buang waktu untuk mendengarkan kalian, karena kami tentu membutuhkan informasi dari kalian itu berdasarkan literasi yang universal. Bawa kitab suci kalian, bawa literasi yang mendukung selain kitab suci kalian. Kita adu argumentasi. Wawasan kita di sini bukan kita saling menunjukkan siapa paling pintar, tidak. Tapi mari kita edukasi publik menunjukkan bahwa apa yang kita imani ini tidak bertentangan dengan akal, kecuali kalian mengimani bahwa iman kalian adalah iman yang bertentangan dengan akal. Itu saja dulu dari saya. Terkait tentang perjanjian lama perjanjian baru saya akan lanjut nanti, tapi mohon teman-teman Kristen juga menanggapi apa yang saya mau diskusi secara baik, menggunakan literasi dan tidak perlu menghujat. Begitu, silakan dilanjut. Masya Allah, luar biasa. Bisa dipahami Pak Apologet, Pak kebenaran sama batu hitam? Oke, bisa dipahami, bisa diterima. Tergantung kita, tergantung dari arah perkembangan diskusinya gimana. Kalau diskusinya sudah mengarah kepada semacam penghujatan, ya pastinya. Begini Pak izin Pak batu hitam. Begini, ketika Muslim bernarasi, jangan dikatakan penghujatan kalau itu semua ada di dalam Bible Bapak. Jadi begitu ya. Jadi kalau kadang Muslim Kristen begini, wah Muslim menghujat, padahal Muslim hanya membacakan apa yang tertulis di Bible. Nah itu jangan dikatakan menghujat Pak. Paham kan? Ya sama aja. Jadi Kristen kalau misalnya dia seolah-olah terdengar seperti menghujat kepada Muslim, padahal itu sebenarnya bukan menghujat. Ya yang penting Saya ini Pak, yang penting datanya ditampilkan. Juga yang tertulis ya, benar di Uni kan? Abu ya izin, tidak perlu. Saya pikir begini ya, Batu, kamu saya pikir tidak perlu berdebat untuk teknisnya. Kalau kalian adalah orang yang sudah terbiasa diskusi, saya pikir tidak perlu mempermasalahkan teknis. Yang Anda bicarakan tadi itu teknis. Sekarang gini aja, kalau memang mau, mari kita diskusikan teknisnya dulu nih. Mari kita definisikan penghujatan dan kita sepakati apa definisi penghujatan, apa yang masuk ke ranah penghujatan. Kalau saya cuma satu, penghujatan itu yang pertama adalah narasi yang tidak ada sumbernya. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata atau diksi-diksi yang tak etik atau tidak layak, tidak bermoral, kecuali tertulis dalam kitab suci masing-masing. Yang ketiga, melakukan logical fallacy ad hominem, penyerangan secara personal. Yang keempat adalah menyerang komunitas, instansi, pemerintahan, dan yang tidak ada kaitan dengan lintas agama. Ada 4 syarat yang saya ajukan. Anda mampu ikuti silahkan, tak mampu ikuti mundur. Kami tak butuh orang untuk berdebat bagaimana cara teknis diskusi. Ya, kalau sudah ready untuk diskusi, saya pikir paham definisi hujatan apa. Saya tunjukkan bentuk penghujatan apa. Mengatakan Nabi saya pedofilia sementara tidak mengerti apa definisi pedofilia. Ya, tolong mohon dengan sangat tempatkan diri Anda sebagai manusia di Komal ini, karena kami ingin memanusiakan manusia di Komal ini. Saya tunggu kesepakatan dari kalian yang maju diskusi bersama saya terima. Lillahi ta'ala, saya janjikan Anda akan mendapatkan diskusi yang santun sebagaimana representasi muslimah yang diajarkan agama saya. Tapi mohon dengan sangat, saya tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Penghujatan terhadap personal saya bagi saya tidak penting, walaupun itu termasuk ad hominem. Tapi jangan coba-coba kalian membawa narasi yang tidak ada tertulis di literasi kami tentang Allah kami, tentang Nabi kami, Al-Quran kami, orang-orang yang kami muliakan, malaikat-malaikat kami. Silakan sepakati atau tidak mundur, atau ajukan persyaratan. Oke, lanjutkan. Kalau sudah diskusinya, sepakati. Assalamualaikum semuanya yang muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Juga Uni semuanya. Romo jangan standby. Saya mau nanya dikit nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Kang Saya kok nggak Muhammad. bisa kepencet ya. Saya Selamat pagi Bundo, apa kabar? Ketemu di sini. baik.
Alhamdulillah, kabar baik, Bang Apologet. Begini ikhwan fillah ya, Masya Allah. Terdengar suara Uni tadi agak serak-serak, tapi semangat Uni luar biasa, Masya Allah. Manggil Uni pula dia ke Bunda toko palanya. Iya benar dia kan nenek-nenek. Sehat anak-anak. Alhamdulillah bundaku, syukran. Jazakallah. Biar berlanjut, Pak Apologet, Pak Kebenaran sama Pak Batu Hitam tadi sudah disampaikan oleh Uni Rifa ya tentang perdebatan atau perdiskusian yang baik dan benar. Nah, coba Anda Kristen yang tiga ini kira-kira untuk diskusi pagi hari ini mau ngangkat tema apa? Silahkan, saya kasih kebebasan kepada Anda semua Kristen-Kristen untuk mengangkat tema. Dua arah, silahkan. Iya, mungkin kali kita bahas tentang Nabi Muhammad, moralnya bagaimana, begitu kan? Nanti Anda membela. Oke, saya setuju. Saya sepakati lebih universal. Saya potong langsung. Saya minta angkat tema tentang moralitas dalam kedua agama. Fix. Moralitasnya, Anda kan pemimpinnya kan Nabi Muhammad kan? Nah, itu nanti Saya Anda minta promosikan. universal, jangan atur. Anda ajukan, saya terima tantangan dengan mengajak Anda lebih tinggi. Apa itu moralitas dalam dua agama ini? Terima atau tidak? Boleh, boleh. Bagus, itu bagus. Siap, mantap. Moralitas Kristen versus moralitas Muslim. Tapi Kang Buya, saya ini lagi nunggu antri rapot, ngambil rapot anak, jadi saya mungkin tidak lama ini. Iya, ini repot. Repot ini, Iya, ngambil rapot, bukan repot. Abu ya, bukan Iya, repot nanti ngambil rapot. nanti panas-panasnya diskusi, seru-serunya diskusi, Anda dipanggil kepala kelas. Ini kan nggak enak ini jadinya. Istilahnya itu namanya hit Pas and Bang run. Jadi Apologet kita nanti nggak bisa, biar saya yang gantikan gitu aja. Nanti pas di off pokoknya. sip, mantap, mantap. Bang Kebenaran bukan begitu. Jadi selama ini kami debat nih, termasuk Hajar Aswad nih, Hajar Aswad, tak harapkan sekalian. Jadi kalau misalnya kita enak-enak debat itu ya alasan turun lah, alasan kerja lah, alasan apa. Kemudian kami ngulang lagi nih, kami kayak radio rusak jadinya. Betul. Jadi maksud saya, Kalau gitu saya turun aja di bawah ya, biar tidak mengganggu ya nanti. sebentar, nanti saya- dengerin dulu, sebentar. Jadi maksud kami gini, kalau misalnya mau diskusilah, ada waktu khusus, jangan disambi. Sebab kenapa? Diskusi khusus pun kadang otak kalian tuh nggak sampai untuk logika. Iya, betul juga ya. Sorry, bentar Kalau gitu dulu. saya lebih baik mundur dulu ya, biar Jangan enak mundur ya. dulu, sebentar, Nanti dengerin saya di dulu. bawah aja ya. Kasih ini dulu lah, kasih yang punya waktu seperti Kebenaran dan Batu Hitam. Nah, Saya juga sambil kegiatan nih Bang, nggak ada yang murni di situ. Tidak ada kegiatan. ini sebentar. Saya aja nih hari ini harus rapat dengan MUI. Saya juga lagi benerin rumah. Saya juga ngatur anak buah. Saya bisa khususkan waktu, ada yang lebih sibuk dari saya kira-kira. Jadi maksudnya gini, kalau diskusi kita 30 menit, 40 menit kita luangkan waktu, sudah luangkan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Kalau ini saya nggak bisa open cam. Saya ceritanya lagi mengagumi gaya rambutnya Yesus sebenarnya ini. Rambut saya mirip Yesus. Karena Yesus bagi saya itu Nabi Isa gitu. Seandainya bisa open cam enak. Kenapa ya HP saya ya? Jadi gini, kami ini males kalau misalnya terus diskusi kemudian bilang kerja, bilang apa, kami harus ngulang lagi gitu. Kenapa? Jadi tambah pintar kalian soalnya. Kayak gitu loh. Jadi ini masalah nantinya buat kami gitu. Kami ngulang-ngulang lagi, kalian tambah pintar, nah gitu. Ya kami sih tidak terlalu berharap kalian login, tidak. Tapi minimal ketika kita ini diskusi, kita lawan imbang. Kalau kalah, kalau menang gitu. Kalau saya nih lebih memanjakan logika, tak kasih tahu aja. Soalnya kalau misalnya nggak pakai logika, kadang suka rada gila gitu loh. Jadi maksudnya rada gila nih gini. Ini bukan menghujatan. Jadi kadang kita itu memasukkan sesuatu yang tidak masuk akal tanpa data menjadi sesuatu yang kita panutin. Nah ini masalah ini.
Makanya saya kadang pakai akal. Kalau apologet lain pakai ini ya, pakai Bible. Nah, saya Biblenya tinggal Romo bacain, minta tolong. Abu ya, tolong bacain. Uni, tolong bacain. Saya bagian akal saja gitu, pura-pura aja saya nggak hafal gitu. Walaupun mungkin kadang nggak hafal juga ya kali. Kayak gitu. Tapi intinya kalau kita berdiskusi pakai akal tuh konsentrasi, tatap mata saya. Nah seperti itu. Sayang ini open kamera, saya nggak bisa open cam ini. Oke, Siap, ayo. oh mantap, masya Allah, memang Nah, yang kompos ini. saya ini luar biasa. Kau izin kau bentar ya, Pak Lintang ini Muslim apa Kristen, Pak? Silakan buka mute-nya, Pak Lintang. Kristen. Siap, Pak Lintang, siap. Semoga Anda termasuk Kristen yang santun ya, Pak Lintang ya. Ya Bu ya. Iya, santun yang suka dikik. Satu lagi. Siap. Kalau misalnya namanya sudah batu hitam, hajar aswad, terus apa namanya, apologet atau apa, saya agak sanksi, bisa berbicara nyaman gitu. Tapi ini saya akuin mereka bertiga bisa bicara bergantian, ini sopan walaupun pakai nama samaran. Kalau pakai nama asli atau kan asli, akun asli, apa nggak bisa ya? Kayak gitu loh ceritanya. Supaya kenapa? Ada tanggung jawab moral. Tadi kan disebut moral, kita mau diskusinya. Ada tanggung jawab moral terhadap nama kita dan akun asli kita serta info asli akan akun kita. Jadi ketika kita bicara itu kita bisa nyaring gitu loh. Selama ini saya berdebat dengan oten itu. Kenapa saya sebut oten? Karena pertama kearifan lokal kita sudah nyebut oten, kedua itu sering pakai nama samaran. Saya mau bilang batu hitam namanya siapa, bang siapa, saya juga gak tahu gitu loh. Jadi sudah manggilnya kan bang oten kan gitu kan, karena saya nggak mungkin ngakuin anda hajar aswad gitu, walaupun anda hitam pun nggak mungkin gitu. Nah ceritanya hajar aswad itu pun, batu hitam hajar aswad itu pun milik umat Islam. Nah kayak gitu kan. Ya, sedangkan Anda bukan Muslim. Enak sebenarnya pakai nama asli kayak kemarin Jeremy gitu kan. Ngomong enak, jadi sopan. Karena kenapa? Ada tanggung jawab moral di sana atas akun asli dan info yang ada. Oke, nggak apa-apa lah. Yang penting udah sopan. Saya apresiasi kepada kebenaran dan batu hitam atas kesopanan dan bisa ngomongnya bergantian kayak gitu. Cuman saya tidak bisa lama. Terus juga kalau misalnya saya nanti bicara itu pasti saya pakai logika gitu. Nah kalau misalnya nggak bisa dilogikakan, berarti data itu bermasalah. Karena tidak semua data memang bisa dilogika, tetapi mayoritas data itu masuk logika, 90% lebih. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam, bukan cuma Tuhan ya, menurunkan kitab suci itu pasti sangat cocok dengan ciptaannya yang bernama manusia dan jin. Karena yang beragama cuma manusia dan jin. Kayak gitu. Kalau hewan pasti nggak cocok, karena nggak punya akal kan gitu. Makanya kalau dibilang kitab suci nggak bisa dilogikakan, saya pikir ilmu kita yang belum sampai, tetapi 90% lebih bisa dilogikakan dan bisa menemukan kebenaran dengan logika kayak gitu. Ini kalau menurut prinsip saya ya, kalau ada salah dikit wajar lah, namanya juga pemanja logika kan gitu. Siap, Silakan, Komandan. Oke, siap. Ini yang mau bernarasi kan temanya sudah disepakati nih. Yang mau bernarasi Kristen dulu atau Uniripa dulu, tapi mungkin Kristen dulu, nanti Uni menanggapi. Silakan, mau Pak Lintang atau Pak Kebenaran boleh. atau Batu Hitam. Intinya ngomong satu-satu, ya satu-satu. Dan Muslim pun akan seperti itu. Silakan, Pak Lintang atau Kebenaran atau Batu Hitam, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kan tadi kita sudah sepakati bahwa tema yang mau kita diskusi pada pagi ini adalah kita mau mengukur, menakar tentang standar moral dari kedua figur ya, dari masing-masing agama. Dalam hal ini dari Muslim itu Muhammad, kemudian dari Kristen. Jadi tadi kita sudah sepakati bahwa ini menjadi tema diskusi kita. Jadi kesempatan yang paling pertama itu kita berikan kepada
sebaiknya kepada Muslim aja untuk mempresentasikannya, menunjukkan gimana sih moral Muhammad itu yang bisa dicontohi, kan begitu secara lengkap ya, baik dari sisi kehidupan Sebentar, pribadinya. izin. Pertama, sepakati dulu definisi moral apa, dan saya ingin kalian jangan hanya menuntut bagaimana moral Nabi kami, karena pasti saya pastikan saya mampu jabarkan itu. Saya ingin kalian juga konsisten. Saya akan tuntut moralitas Tuhan kalian dengan premis-premis dan proposisi yang akan saya sampaikan, dan mohon fokus dengan diskusi. Tidak perlu lagi berbasa-basi ya, saya pikir ya. Saya akan lanjut saja. Tidak perlu Kristen, biar saya bernarasi dulu ya. Baik. Definisi Oke, definisi moralitas moral dulu saya ya. akan jabarkan. Kalau tidak punya ilmu, diam dulu, ambil literasi, bacakan seperti saya. Jangan buang-buang waktu saya. Saya punya waktu di sini cuma 2 jam untuk sengaja meluangkan waktu saya hari ini diskusi lintas agama dengan kalian sebagai tanggung jawab saya, tidak membiarkan kebodohan dan penyesatan. Saya akan sampaikan definisi moral secara umum. Moral adalah pengertian tentang apa yang baik dan yang buruk, terutama yang berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupan. Moral dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh keluarga, tempat tinggal, waktu, sehingga bersifat sangat pribadi dan subjektif. Saya pikir paham arti subjektif ya. Maka yang namanya moralitas itu tidak akan pernah standarnya sama waktu by waktu. Saya contohkan. Moralitas saat sekarang ini di tahun 2024 ini, ketika seorang saudari dan saudara menikah kandung, itu namanya incest. Mereka di luar moralitas. Tapi ini tidak berlaku ketika Adam alaihi salam punya anak. Dalam Islam dijelaskan bahwa dia punya anak kembar lalu saling menikah satu sama lain, karena kalau tidak begitu dengan siapa mereka menikah. Maka timeline pun mempengaruhi moralitas. Contoh, pada zaman dahulu ketika ada seorang manusia bernama Muhammad ibnu Abdullah di framing menikahi anak kecil, ternyata pada saat itu tidak menyalahi moral, karena tidak ada satu pun manusia yang komplain dengan pernikahan baginda, karena ternyata orang-orang pada zaman itu semuanya memang memiliki tradisi menikahi anak-anak yang umurnya kalau dalam Islam itu balik, kalau di agama Yahudi itu bahkan boleh umur 3 tahun lebih 1 hari. Apakah mereka bisa dikatakan tidak bermoral? Mari kita sepakati dulu. Kalau kalian sepakati bahwa Yahudi tidak bermoral karena boleh menikahi anak umur 3 tahun lebih 1 hari, sepakati bahwa Tuhan kalian dari keluarga yang tidak bermoral karena mereka dari keturunan orang Yahudi. Tolong jangan pelin-pelan, jangan standar ganda di hadapan saya. Ya, sepakati moralitas itu seperti apa. Yang kedua, kalau standar moral artinya menikahi banyak wanita artinya tidak bermoral, sepakati tokoh agama kalian semua tidak bermoral, bahkan Tuhan kalian tidak bermoral karena memvalidasi pernikahan banyak istri dengan satu pria, bahkan memberikan istri orang kepada nabinya. Sepakati itu dulu. Kalau kamu sudah sepakat dengan standar moral, kita akan enak diskusinya. Bicara tentang teladan Nabi Muhammad SAW jelas. Bahkan dari kami lahir seorang bayi, bahkan sebelum bayi itu terjadi di dalam rahim bundanya, ada aturan-aturan yang mengikat dalam Islam. Bahkan ketika kami menikah, bahkan ketika kami sudah jadi mayat, kami pun memiliki nilai etik. Apa? Jenazah umat Islam yang sudah meninggal diwajibkan kami untuk memperlakukannya dengan bermoral. Di kalian ada tidak aturan seperti itu? Boleh nggak kira-kira mayat mama kalian dipotong-potong dikasih makan ke anjing atau harimau? Boleh nggak? Kalau tidak boleh, larangannya di mana? Ada nggak aturannya itu? Begitu cara diskusi. Atau dilempar ke penangkaran buaya, boleh nggak? Yes. Jadi tolong kalau diskusi itu ketika punya parameter, penuhi parameter itu. Jangan tuntut parameter itu kepada orang lain tapi sejatinya kalian tak mampu penuhi moral kalian. Oke, saya angkat moralitas Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, baginda memiliki sifat apa? Siddiq, berkata benar. Maka tunjukkan bahwa beliau pernah berdusta. Itu cara membantah saya.
Kedua, beliau fatonah, cerdas, amanah, bertanggung jawab. Kemudian beliau juga tabligh, menyampaikan. Keempat sifat wajib yang ada pada diri baginda saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bantah. Pernahkah beliau berdusta? Pernahkah beliau melanggar aturan Allah? Pernahkah beliau menjadi orang yang dianggap tidak bermoral pada zamannya? Jangan kalian yang katakan, tunjukkan literasinya. Ilmu apa? Antropologi, sejarah, mau pakai ilmu arkeologi. Mana? Adakah Nabi saya mencontoh Nabi terdahulu yang memiliki 1000 istri dengan gundik 700 dan 300 istri? Sebagaimana nabinya Tuhan kalian, yaitu David, yang bahkan mengambil istri orang pun tidak dihakimi oleh Tuhan. Standar moralitas Nabi saya ketika berperang, jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan bunuh para pendeta, jangan hancurkan sinagog, bahkan jangankan sinagog, pohon kurma jangan dipotong. Ada tidak moralitas ini di agama kalian, di mana kalian disuruh membantai anak kecil yang bahkan menyusui? Ayo, diskusi itu pakai data, ya. Oke, saya akan mengkerucut. Moralitas apa yang ingin Anda bahas dengan saya? Cara hidup yang benar, cara berumah tangga yang benar, cara bersosialisasi bersahabat yang benar. Nabi saya punya istri, tunjukkan salah satu istrinya yang komplain karena suaminya kurang ajar, KDRT, tak bermoral. Mana datanya? Oh, Tuhan kalian ada tidak ngajarin cara berumah tangga? Tidak, Tuhan kalian jomblo. Ya, yang kedua, bagaimana moralitas Nabi saya dengan tetangganya? Adakah Nabi saya mengutuk pohon ara seenaknya? Adakah Nabi saya bahkan berkata kepada ibunya, woman, wanita? Adakah Nabi saya mengajarkan untuk merendahkan ibundanya di hadapan publik, sebagaimana ada Tuhan yang berkata, mana ibu dan adik-adikku? Inilah yang mendengarkan firman Tuhan. Dicuekin nggak tuh ibunya? Moralitas yang mana mau kalian bawa ke saya? Angkat satu tema, satu saja kita bahas, mengkerucut, nggak usah buang-buang waktu. Saya tuntut kalian untuk mengangkat tema moral apa yang mau dibahas. Silakan. Ya, oke. Moral menghargai wanita aja kita buat. Mantap, luar biasa. Saya suka. Keren. Oke, saya tunggu kalian bernarasi menunjukkan bahwa Tuhan kalian memiliki moral kepada perempuan, karena saya punya premis yang sangat indah buat kalian. Saya tunggu kalian membawa premis kepada Nabi saya bahwa Nabi saya pernah tidak menghargai wanita. Tunjukkan data, by the way. Jangan pilih tema yang bumerang lah buat Kristen. Aduh, aku ini loh, kasihan loh kalau masalah tema ini. Halo. Dilanjut, Bang Batu Hitam. Ya, Mbak Arifa. Halo. Halo. Saya sudah menerima tantangan kalian. Kita membahas moralitas tokoh agama kita terhadap perempuan. Jangan bertele-tele. Saya tunggu tema ini sampai selesai. Oke, jadi kita sepakati dulu. Izin bentar Batu Hitam izin. Saudaraku yang di bawah bantu tap layar ya, bantu tap layar biar formalnya kita kuat. sepakati dulu bahwa komentar tanggapan tanpa kita maksimal 1 menit, nggak boleh lebih, biar lebih menghemat waktu. Tidak bisa, 1 menit itu nggak mampu, nggak cukup untuk bernarasi ya Bang. Iya, tapi minimal kita berdiskusi bukan mengajari. Jadi gini. 3 menit itu cukup lah. 3 menit maksimal gitu. Lanjut. Maksimal 3 menit. Jadi kan kita lihat kembali standar moral tadi mengatakan bahwa moral yang dilakukan oleh Muhammad adalah pas sesuai pada masanya. Saya pikir ini pernyataan yang keliru ya, di mana pada saat itu Muhammad tidak kekurangan wanita begitu, sehingga kalau mau dicocokkan dengan kondisi Nabi Adam, itu sesuatu yang tidak kondisinya sangat berbeda dengan kondisi Muhammad yang sudah sekian tahun, pada tahun 700-an Masehi, di mana ada banyak wanita. Jadi pada saat itu, ini sudah masuk prolog ya? Ya, kita melihat bahwa enggak, tunggu bentar. Muhammad, Bang Abu ya, diatur dulu. Sudah masuk prolog atau udah apa masuk ini? nih, udah masuk. Oke, silakan dilanjut. tadi mengatakan bahwa tidak ada satu wanita pun yang komplain. Ternyata bahwa yang kisah terakhir Muhammad itu kan mati diracun oleh perempuan, yang notabene merupakan ungkapan ketidakpuasan terhadap dari perempuan kepada Muhammad, yang dinilai
mempermainkan wanita, menjadikan wanita hanya sebagai objek semata, begitu. Dan yang paling tragis adalah itu Abu ya menikahi izin, ada framing, ada statement, saya minta data, saya nggak butuh air ludah, nggak bermanfaat ya. Saya minta data Abu ya. di bawah anak-anak 6 tahun. Izin batu hitam. Kita kan diskusi supaya akademis ya dan mengedukasi saudara-saudara yang di bawah. Maaf saya potong. Meskipun tadi sudah masuk waktu Anda, tapi Anda tidak menampilkan data. Jadi minimal Pak Kebenaran atau Pak Lintang nanti saudara-saudara Kristen ya bisa membantu yang menampilkan data. Saya besarkan nanti ya pakai data batu hitam ya. Kami tidak butuh di sini izin Bu ya. Ya Romo. Baik. 5 menit saya ke air dulu bentar ya. Romo Baik. ya atur ya bentar ya. Lanjut. Mungkin kita kasih ke Pak Lintang atau Kebenaran saja karena batu hitam ini tidak masuk kriteria, nggak bisa open cam, nggak bisa menampilkan data Bu ya, gitu loh. Jadi percuma diskusi panjang lebar tidak menampilkan data kan percuma Bu ya. Bacakan Gimana? ayat Nih? aja Bang Romo. Saya tidak tuntut. Oke, saya rendahkan diri saya ya. Saya tidak tuntut kalian open cam karena saya tahu kadang kalian tidak pede dengan wajah kalian. Saya tuntut kalian untuk sebutkan nomor ayat yang kalian bacakan, hadis mana bahwa ada wanita yang ingin membunuh Nabi karena merasa ketidakadilan terhadap Nabi karena wanita. Tolong jangan cocok ngorlogi di hadapan saya. Saya minta data fitnahan kamu yang mengatakan ada seorang perempuan yang ingin membunuh Nabi karena dia itu nih ya asbab pembunuhan berencana yang akan dilakukan kepada Nabi saya itu karena dia kecewa dengan Nabi saya karena memperlakukan wanita dengan tidak baik. Mana datanya? Dari mana ente tahu, coy? Siap, minimal menyebutkan datanya, tertulis di sumbernya mana, hadis apa, nomor berapa, minimal seperti itu disebutkan. Gitu Pak Batu Hitam. Siap Pak Batu Hitam? Kalau tidak siap turun aja. Kalau tidak siap Kalau turun tidak aja. siap turun saja, biar tidak malu-maluin karena ini ditonton Dubai, Australia. Ini kitab sejarah mana? Kalau mau bawa sejarah, bawa buku sejarahnya. Kalau misalkannya bicara tentang hadis, bawa hadisnya. Kalau dalam Al-Quran, bawakan ayatnya. Sejarah gundulmu, jangan macam-macam sama saya. Saya lagi manis loh ya. Belum tanduk saya keluar. Sejarah bapak kau sejarawannya. Maaf, aduh ya Allah, astagfirullah mulut aku. Itu sejarah Nabi kau, masa bapak kau? Sejarah bapak kau, bapak kau penulisnya. Iya, siapa penulis sejarahnya? Kasih moderator Bu ya. Kalian kenapa sih bapak kalian penulis sejarah? Sejak kapan? Nenek moyang kau tukang tulis sejarahnya. Ada-ada aja kau, bodoh. Lanjut. Ya. Jangan pancing aku ya. Pak Lintang, Pak Kebenaran, maaf saudara Anda terpaksa diturunkan karena memang maksud dan tujuannya cuma untuk menghujat saja, bukan untuk berdiskusi. Diskusi yang baik itu adalah bernarasi, berargumentasi, menyertakan data-data yang valid. Itu namanya diskusi yang ilmiah. Silakan lanjut kepada Pak Lintang dan Kebenaran. Silakan. Monggo Pak Kebenaran. Ya, silakan Kebenaran. Kebenaran tadi yang mengangkat topik ini. Ngeri ini buat Kristen ini. Silakan Pak Kebenaran, buka mic-nya. Data. Jangan asumsi sendiri. Data. Kapan itu wanita Yahudi itu teriak saya racunin Muhammad karena engkau menikahi wanita Yahudi juga digabung dengan wanita Arab. Enggak, mana? Terus mana dia itu tidak puas terhadap poligaminya Nabi Muhammad. Naksir tato wanita Yahudi sama Nabi Muhammad hingga diracunin karena Nabi Muhammad nikahin Sofia dari Yahudi. Satu sudah turun, tinggal dua. Pak Lintang dulu atau Pak Kebenaran dulu atau dua-duanya mau turun sekalian, nggak apa-apa. Jangan turun lah. Kalau macet gimana diskusinya kalau macet-macet begini? Romo, ayolah manjakan mereka. Kalau mereka bilang macet ya udah kita terima aja. Nanti tak antarkan ke ini, ke tukang rem, tukang apa bengkel, biar remnya di servis atuh, biar nggak macet lagi.
Ya, ya. Kalau Gini tidak aja. mampu kalian bernarasi, saya aja nih, saya ajarin kalian apa definisi moral moralitas dalam agama saya dan agama Islam. Bentar, saya nariskan sedikit ya. Jadi begini, kalau kita kan memandang wanita dengan penghargaan tinggi, jadi melihat mereka sebagai ciptaan Allah yang setara dengan pria dalam martabat dan nilai. Jadi kan pandangan ini tercermin dalam berbagai aspek dalam Kristen. Contohnya, Hawa, meskipun sering dikaitkan dengan dosa pertama, Hawa juga merupakan wanita pertama yang menerima kabar baik dari Allah tentang penebusan dosa manusia. Rut menunjukkan kesetiaan dan kasih seorang wanita yang tidak hanya kepada keluarganya, tapi juga kepada Allah. Contoh lain wanita yang dihargai di dalam Kristenan, Esther adalah contoh keberanian dan pengorbanan seorang wanita yang menyelamatkan bangsa sendiri dari kehancuran. Yang terakhir, Maria sebagai ibu Yesus. Jadi Maria memegang peranan penting dalam sejarah keselamatan manusia. Ia menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Jadi ajaran Yesus tentang wanita, Yesus kan menunjukkan penghargaan yang tinggi terhadap wanita dalam pelayanannya. Ia berinteraksi dengan wanita setara, bahkan menantang norma-norma sosial pada waktu itu. Contohnya, Yesus bercakap-cakap dengan wanita. Ia tidak hanya berbicara dengan wanita, tetapi juga mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Yesus menyembuhkan wanita. Ia menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada wanita yang sakit dan menderita. Yesus juga mengangkat wanita sebagai murid. Jadi ia menerima wanita sebagai muridnya, memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan melayaninya. Jadi kesetaraan gender dalam gereja itu sesuatu yang memang tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi partisipasi dalam pelayanan, wanita memiliki kesempatan dalam gereja untuk terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan dalam gereja seperti mengajar, memimpin pujian, dan menjadi pemimpin jemaat. Jadi persamaan hak dan tanggung jawab dalam gereja mendorong itu kesetaraan hak dan tanggung jawab antar pria dan wanita maupun dalam keluarga dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat ya, interpretasi Alkitab itu ada perbedaan tentang peran wanita dan pria sendiri, tetapi diskriminasi itu tidak ada gitu. Memang ada sebagian gereja masih melakukan diskriminasi, tapi secara umum gambarannya seperti yang saya uraikan tadi ya. Jadi Kristen memandang wanita dengan penghargaan yang tinggi. Waktu berapa menit ini, host? Oke, silakan selesai, silakan. Saya heran dengan orang-orang yang berani mati seperti kebenaran ini, yang berbicara tak bawa dalil satu ayat pun, seolah-olah lupa dengan 1 Timotius pasal 2 yang mengatakan bahwa dalam agama Kristen itu di ayat ke-11-nya ya, perempuan katanya setara. Baca kitabmu dulu, saya tampol dulu kamu ya. Pertama, dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 12, saya bacakan ya. Saya nggak tahu ini kitab suci atau apa ini. Apa jangan-jangan ini orang lupa baca ini kali ya. Oke, Unidiva bacakan. 1 Timotius pasal 2 nomor 12 adalah surat Timotius, surat. Saya tidak tahu penulisnya, apakah si Timotius, apakah Paulus. Saya nggak peduli dan saya nggak tahu memang. Di sini tertulis bahwa aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Iki jenenge setara ki apa maksudnya? Aku nggak ngerti loh. Tolong ya, kalau ngomong tuh pakai data. Ini ketabuk sama datanya sendiri gimana ini, Bang? Ini Timotiusnya kitab suci, firman Tuhan, undang-undang yang tak cuman lokal atau gimana nih? Atau jangan-jangan ini salah tulis? Ayolah. Kalau bicara pakai data, bicara tentang Hawa gimana Hawa? Hawa mendapatkan kesetaraan. Besok baca kitab suci itu yang jelas ya, yang betul. Bahkan Tuhanmu sendiri mengatakan yang namanya manusia itu, yang perempuan itu dijadikan melahirkannya lebih perih, lebih menyakitkan dalam Kejadian 3 nomor 16. Firman itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Perempuan itu dari awal sudah dibawa kekuasaan laki-laki, ditakdirkan oleh Tuhanmu. Bahkan sakit kami melahirkan, kata Tuhanmu itu apa? Dia yang bikin. Pertanyaanku, kalian yang enak-enak mantap-mantap pakai vagina perempuan itu hukumannya apa?
karena membuat kami keluar dari surga menurut perspektif kalian. Enak kali kalian laki-laki ya, Tuhan kalian laki-laki tapi keluar dari mamanya yang perempuan. Enak kali hidup kalian yang laki-laki di Kristen ya, perempuan gak boleh mengajar. Bahkan aku ingin tanya sama Anda, kebenaran katanya kesetaraan itu ada dalam Keluaran 21 nomor 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan tidak boleh keluar seperti cara budak. Mana di sini cara menjual anak laki-laki sebagai budak? Kenapa cuman cara menjual anak perempuan saja sebagai budak? Setara ini. Ya. Setara ini. Saya baca lagi dalil. Tadi saya tidak dengar dalil di bibirmu kebenaran. Yang kau bicarakan tentang Ester. Mana dalilnya? Baca dalilnya. 1 Petrus pasal ketiga nomor 1. Saya tidak narasi. Saya tidak bernarasi. Saya baca kitabmu. Ngapain saya panjang-panjang narasi? Bullshit narasi. Bawa data kalau ngobrol sama saya. 1 Petrus pasal 3 nomor 1. Demikian juga kamu. Oh jelas, saya akan jelaskan itu. Kamu belum memintanya karena saya sedang nampolin kamu. Saya sedang nampolin kamu yang berbohong di hadapan saya, yang bilang kalian setara perempuan. Kucing. Itu tadi apa kata si Timotius? Tidak boleh perempuan mengajar, harus tunduk akan segala sesuatu kepada suami. Bahkan apa sakit melahirkan itu karena Tuhanmu yang bikin. Kucing katanya setara. Baca di 1 Petrus pasal 3 nomor 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Hei, akan segala sesuatu seorang istri harus tunduk kepada suami. Pertanyaan itu gimana kalau lakinya selingkuh, boleh nggak minta cerai? Sabar, kebenaran sabar ya. Kebenaran sabar. Ini ujian. Apa tadi saya bilang? Saya kasihan sama kalian kalau bahas ini. Sabar. Silakan kebenaran ditanggapi. Izin info Kristen ketika menanggapi, aduh, pakai data ya, ya Allah ya Karim, jangan kesana kemari nggak ada data. Ya, apa kebenaran sama Lintang ya? Usahakan pakai data, jangan malu-maluin Kristen. Silakan Oten yang dibawa, yang mau naik, typing aja ya, saya Kristen dan untuk Muslim tahan dulu ya, biar saya taikan karena banyak yang meminta naik. Lanjut Pak, kebenaran atau Lintang, silakan ditanggapi, pakai data. Oke, sedikit ya. Saya melihat ke arah Islam nih, karena dari tadi Uniripa tidak menjelaskan di dalam Muslim penghargaan Islam seperti apa. Yang saya lihat gini, di dalam surah 4 ayat 176, wanita hanya mendapatkan warisan separuh dari hak waris pria. Itu yang pertama, itulah penghargaan Islam terhadap wanita. Yang kedua, surah 2 ayat 282, bukti yang diajukan 2 orang wanita di pengadilan hanya dihargai senilai bukti dari seorang pria. Itu yang kedua. Dan di surah 4 ayat 43 dan di surah 5 ayat 6, beberapa ayat tertentu dalam Al-Quran menyatakan seperti ini. Bahwa wanita harus tinggal dalam rumah dengan diam, berpenampilan sopan, dan jika mereka keluar rumah mereka harus mengenakan kerudung atau hijab. Jadi kalau saya lihat dari ayat ini ya, ini sebenarnya kalau saya lihat di sini tidak ada kesetaraan terhadap wanita. Dan masih ada lagi itu, perzinahan dilarang kecuali dengan para wanita yang menjadi tawanan. Itu jadi kalau wanita tawanan itu bisa dilakukan perzinahan oleh prianya, sedangkan wanitanya tidak boleh ya. Dan di surah 2 ayat 224 sampai 230, seorang pria dapat menceraikan istrinya dengan mengucapkan kalimat perceraian sebanyak 3 kali. Jadi di mana kesetaraan di dalam wanita terhadap pria di dalam Islam ini gitu. Saya tadi kan sudah mengutarakan kesetaraan di dalam Kristenan, tetapi dari tadi Uniripa hanya bisa mengkritik saya bagaimana apa yang tertulis dalam kitab suci, di dalam kitab suci Kristen, tetapi dia tidak bisa menjelaskan kesetaraan apa yang ada di dalam Islam terhadap wanita. Jadi ini namanya agak aneh ya. Dia mengkritik tapi tanpa bisa menjelaskan apa yang ada di dalam Islam. Jadi sekarang Anda jelaskan bagaimana kesetaraan antara wanita dan pria dalam Islam. Tunjukkan beserta dalilnya, silakan. Itu yang Anda tuntut dari saya kan. Saya akan usahakan dalil yang saya bawa nanti untuk kesetaraan pria dan wanita di dalam Kristen. Silakan Anda tampilkan. Saya akan jawab singkat, padat, nggak berbelit-belit seperti Anda. Dalam Islam sendiri, kesetaraan itu adalah tentang rahmat dan kasih sayang Allah.
Bagi laki-laki, kaum mukmin laki-laki dan perempuan sama saja di mata Allah. Yang membedakan kami adalah iman dan takwa. Saya akan tunjukkan dalilnya. Tapi sebelum itu, saya masih ingin senang sekali menampol Anda yang berdusta di hadapan saya yang bilang kalian setara. Hello, tentang pertama warisan. Dalam kitabmu sendiri di Perjanjian Lama, bahkan perempuan itu kalau nggak punya saudara laki-laki, ya kalau dia punya saudara laki-laki dia nggak dapat warisan. Tentang kesaksian di agamamu juga, bahkan perempuan itu najis di kitabmu dalam kitab Imamat. Jadi saya heran ini orang-orang ya. Dalam kitab Imamat pasal 15 bahkan perempuan itu najis, dan bahkan perempuan yang namanya budak itu dan tawanan boleh disetubui. Ayatnya lengkap dalam kitabmu. Saya akan kasih semua rentetan ayatnya seperti saya tadi menyampaikan itu. Cuman semua yang kau bilang itu kembali kepadamu. Kenapa? Karena kau berpikir ayat-ayat dalam Perjanjian Lama itu akan aku diamkan begitu saja. Kenapa? Karena ketika budak perempuan boleh disetubui dan tawanan boleh dibuka bajunya kalau ingin menjadikan dia istri. Kau tahu ayatnya itu ada dalam kitab, bahkan di Bilangan pasal 31 nomor 18, perempuan yang masih perawan dibiarkan hidup tapi yang sudah sikit dipapap itu dimatikan oleh Tuhanmu. Tidak ada larangannya bagi Yesusmu mengatakan jangan tiduri budak. Nggak ada Yesusmu melarang itu. Bahkan Yesusmu tidak mengajarkan untuk apa, ya, jangan lepaskanlah tawanan, jadi jangan lagi memiliki hamba-hamba sahaya. Bahkan di kitabmu di 1 Petrus pasal kedua nomor 18 diajarkan apa? Hamba-hamba tunduklah akan segala sesuatu kepada majikan yang bukan hanya majikan baik tapi juga majikan bengis. Dan saya bingung ketika di kitabmu sendiri perempuan itu dihina, dinistakan, kau bilang kalian dimuliakan yang perempuan. Kapan ayat kemuliaan itu ditunjukkan? Dalam Islam jelas, ketika poligami tidak ada aturannya dalam agamamu, yaitu bahkan Tuhanmu memberikan istri orang kepada Daud, 1000 istri dibolehkan oleh Tuhanmu kepada Salomo. Ada kemudian Allah kami berikan kepada Nabi kami untuk membatasi pernikahan, yang mana pernikahan poligami ini tidak diwajibkan. Tetapi karena memang sudah ada poligami, maka kemudian aturannya adalah maksimal 4. Sisa dari itu ceraikan, karena tidak boleh lebih daripada 4 untuk para umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi saya mengajarkan apabila ada sahabat yang melakukan kesalahan-kesalahan, apa kemudian yang terjadi? Nabi saya perintahkan merdekakan budak. Ada nggak itu diajarkan Yesusmu? Kemudian Nabi saya membedakan budak itu nikahi, samakan pernikahannya dengan wanita yang bukan budak. Apa? Berikan mahar, penuhi rukun-rukunnya. Begitu. Pertanyaanku, ada nggak Tuhanmu mengajarkan untuk merdekakan budak dan nikahi mereka? Yang ada Tuhanmu suruh Hosea kawini siki dipapapi si pesundal. Hosea pasal 1 nomor 2. Tuhanmu suruh itu Hosea untuk kawini, hasilkan anak-anak sundal. Ada nggak? Ini menghargai perempuan. Iya, aku akui Kristen adalah agama yang menghormati perempuan. Tapi perempuan sundal, kenapa? Pertama, perempuan sundal dinikahi, dikawini, disetubui oleh Nabi Hosea. Kedua, perempuan sundal lebih dulu masuk surga. Ketiga, Tuhanmu tidak menghukum perempuan sundal. Keempat, Tuhanmu bahkan sudi kakinya dicium perempuan sundal bernama Maria Magdalena. Kalau Tuhan saya tidak. Sundal tetaplah sundal, muslimah tetaplah muslimah. Yang membedakan kami di antara kami manusia, muslim laki-laki, muslim perempuan, adalah iman dan takwa kami. Tapi jangan kau pikir laki-laki sama dengan perempuan. Sejak kapan itu ada agama mana yang mengatakan laki-laki sama perempuan? Kau pikir kalian bertetek? Kau pikir kami berjakun? Tidak ada istilahnya ada kesetaraan gender dalam agama. Maaf. Nggak ada. Sedangkan Tuhanmu saja laki-laki, kau berharap pula ada kesetaraan gender. Yang ada itu kesetaraan dalam hak. Hak apa? Hak mendapatkan cinta, kasih, sayang Allah. Bahkan kami dimudahkan sebagai wanita. Ketika datang bulan, tak apa-apa, kami tak beribadah. Ketika kami menyusui, dapat kami pahala lebih. Ketika kami mengandung, melahirkan, sakit, bahkan meninggal syahid, di agamamu Tuhanmu yang bikin sakit. Di agama kami ketika kami menahan sakit, melahirkan, menggugurkan dosa-dosa kami. Ada tidak begitu di agamamu? Sakit payahmu itu aku yang buat. Kau akan birahi pada lakimu. Kau dibawa ke kosan, lagi sakit mengandung, tidak birahi, pengen ngewe sama laki. Astagfirullahalazim. Tuhanmu jadikan perempuan ketika lagi sakit mengandungkan, ini anak mau keluar, hatinya birahi. Nggak tahu aku Bu Darni kayak gitu dulu. Mau keluar anaknya dari
vaginanya. Mohon maaf, aku pakai bahasa akademis ya. Vagina itu bahasa ilmiah. Ini anak mau keluar dari vagina nih. Bang, adek pengen bang. Kayak gitu dibikin. Ini dalilnya ada. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal ketiga. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi pada suamimu. Dan dia berkuasa atasmu. Ya Allah ya Rabbi, ini anak mau keluar dibuat Tuhan pula kita pengen bang, adik lagi pengen. La ilaha illallah. Ini Tuhan. Ya. Izin Pak, dikit mengenai warisan untuk perempuan tadi. Itu dijabarkan dikit, nggak paham dia itu. Ya, itu panjang Bunda. Saya singkat-singkat saja dulu karena satu dalil dalam kitab Perjanjian Lamanya. Enggak, gini, iya saya kasih singkat, tapi tunggu dulu Bun. Saya lebih ingin menguliti karena penjelasan Islam tidak akan bermanfaat buat dia ketika kita loloskan penipuannya gitu loh. Ya, saya lebih ingin membantah penipuan dia karena kalau kita bicara tentang fikih, saya akan menjelaskan itu, tapi nanti setelah saya tampar dia dengan dusta-dustanya. Kata dia perempuan itu di agama dia dapat warisan. Mana Yesus ajarkan perempuan dapat warisan? Kitab Perjanjian Lama bahkan katakan perempuan kalau keturunannya ada laki-laki nggak dapat warisan. Kutunjukkan ayatnya. Ya, yang kedua, kau bilang perempuan memiliki kesetaraan gender. Oke, tunjukkan dalilnya. Bahkan itu sudah kutunjukkan. Paulus melarang perempuan mengajar. Itu tuh jangan gini loh. Diskusi itu ayat yang ku kasih kau tanggapi dulu, baru kau kasih ayat. Akan ku bahas ayat tentang perempuan dengan warisannya, tentang hak waris. Saya akan bahas itu, tapi tolong ayat-ayat yang kau dustai tadi, yang kau bilang perempuan setara, kau tanggapi dulu. Contoh, nih Kejadian, aku dari awal udah kasih ayat ini, tanggapi ini. Kejadian pasal ketiga nomor 16-19, perempuan dijadikan sakit melahirkan. Kedua, perempuan dilarang mengajar. Ini ada dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 11. Yang kedua, boleh menjual anak perempuan. Ini kesetaraan gender namanya. Yang ketiga, imamat perempuan itu najis. Jadi jangan dustai kami. Nah, aku akan kutunjuk. Aku nggak boleh bicara tanpa data. Nggak mungkin aku menjelaskan fikihku dengan otakku saja tanpa data. Pantang bagiku bicara tentang agamaku tanpa data. Aku data dulu, baru penjelasan. Itu aku nggak mau aku keluarkan, walaupun aku hafal di otak, nggak mau aku keluarkan. Berdosa besar aku. Ya, kutunjukkan kau data bagaimana hukum waris dalam Islam, tapi dengan catatan jangan kau kasih ayat lagi yang lain. Kau belum bahas ayat-ayat ini. Selesaikan ayat ini. Kejadian pasal 3 jelaskan ini dulu. Aku jelaskan ayat yang kau beri tadi. Nih Kejadian 3 nomor 16. Nih 1 Timotius 2:11. Ini kitab Keluaran 21 nomor 7. Ini 1 Petrus pasal ketiga nomor 1. Jelaskan ini imamat ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kau berapa ayat tadi kau kasih tentang Al-Quran? Biar aku jelaskan. Ingin saya tanggapi, silakan. Oke, Ayat yang mana dulu? Kejadian pasal Kalau 3 nomor sekali tiga saya 16. bisa tanggapi. Tuhanmu. Ya ini Kejadian pasal 3:16. Kau pikir tadi Hawa itu dimuliakan? Kau tengok Hawa dibuat apa sama Tuhanmu? Dibuat sakit ketika melahirkan. Bahkan ketika melahirkan itu birahi perempuan. Ada Bu Dani kayak gitu. Waktu melahirkan anakmu birahi kau sama istri lakimu ya. Ngeri kali. Ini tanggapi silakan. Nanti aku minta ayat yang ingin kau ajukan. Ku tanggapi di sini. Aku ndak mau asal otakku aja yang bicara. Tafsirku ada. Aku harus baca. Lanjut. Oke. Silahkan Pak Kebenaran, saudaraku yang di bawah, bentar Pak Kebenaran, izin bentar. Saudaraku yang di bawah bantu tap layar ya. Roomnya agak oleng nih, biar kuat komalnya. Bu Darni selamat siang, nanti Bu Darni Ya, selamat bisa siang. menanggapi ya. Aku hanya menanggapi dulu yang perempuan. Bu Darni izin Bu Darni nanti Bu Darni bisa menambahkan kebenaran dulu. Satu ini aja. Baru aku diam, baru Bapak itu menerangkan. Si Ripa itu botol, kayaknya nggak pernah dia melahirkannya. Aduh, ada yang report Uniripa, ngeri. Bentar Bu Darni, kenapa naik langsung nyebut botol orang ini? Nggak jelas Bu Darni ini. Kenapa langsung kepanasan? Uniripa ada yang report. Nggak apa-apa, biar saya tanggapi dulu Abang Buya ya. Kejadian 3:16. Bentar Pak Kebenaran, izin. Karena Uniripanya belum ada, nanti ditanggapinya biar enak nanti. Uniripa naik lagi kok, aman. Bentar ya, Kebenaran ya. Sambil nunggu Uniripa naik ya. Tadi data-data yang diangkat oleh orang Kristen dengan apa yang diangkat di dalam Al-Quran, perbandingan tentang hak-hak wanita itu jauh lebih banyak di Islam loh ya. Mau itu warisan, mau itu sisi kemuliaan. Jadi intinya gini, data dari orang-orang Kristen itu jauh lebih
rendah derajatnya buat wanita ketimbang data yang Uni ajukan dari Islam. Jadi gini, ketika kita ngelihat ada 2 gajah, satu jangan cuma dilihat dari pahanya saja, terus yang lain dilihat dari kepalanya, yang lain dilihat dari perutnya. Udah pasti kalau dilihat dari perutnya, gajahnya lebih besar. Ketika ngelihat dari perut, dibilang gajah besar. Jadi dreminya tak muat. Tapi ketika si B ngelihat gajah dari kaki, dia bilang, muat kok drem, kamu ngaco. Nggak begitu. Jadi kalau ngelihat ada gajah, ABC lihat dari jauh. Dari sudut Nah, pandang. benar, sepakat kok, saya kok sepakat, masya Allah. Dan ini koko ini mualaf ya, Pak Kebenaran. Jadi luar biasa ini, memang koko ini cerdas. Tapi sebentar kok izin ya, Bang Blender. Assalamualaikum Bang Blender, supaya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Lanjut. Ya, Pak Akhi, supaya lanjut diskusinya, silakan Kebenaran. Uniripa udah ada lagi, silakan ditanggapi, silakan. Izin saya pamit, saya pamit, bukan lari dari diskusi. Tadi saya bilang sebentar saya diskusi sini, dan intinya pesan saya gitu, kalau ngelihat ABC ngelihat gajah dari sudut pandang yang sama dan dari mata yang sama-sama nggak lamur, gitu loh. Ketika ABC ini ngelihat 2 gajah, maka lihat sama-sama, jangan dari sudut pandang saja atau cuma ngelihat bagian tubuhnya saja. Gitu. Ini saya pamit, tolong ini direspon. Saya mau ke MUI karena ada undangan. Saya kan pembina mualaf. Jadi hari ini kita lagi rapat tentang mualaf dari MUI Pusat. Saya pamit. Terima kasih semuanya. Tapi saya apresiasi buat Pak Lintang sama Kebenaran, karena bisa berbicara lebih sopan dari oten-oten yang lain dan bisa benar Pak kok Muhammad luar biasa. Benar. Oke semuanya. Sehat kok, yuk hati-hati kok ya. Terima kasih kok. Ya, Romo, Bang Blender, semuanya ya, Bunda, Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darni, maaf saya tendang ya, Anda naik tadi langsung framing, bahkan tidak mengasih waktu kepada Pak Kebenaran. Saya ingin diskusinya kondusif. Silakan Kebenaran, silakan. Begini ya, Kejadian 3 ayat 16 tadi ya. Jadi berbunyi seperti ini. Kepada perempuan itu Allah berfirman, aku sangat melipat gandakan susah payahmu ketika mengandung, dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak. Tapi kamu tetap akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Jadi ayat ini merupakan bagian hukuman yang diberikan Allah kepada Hawa setelah dia memakan buah terlarang dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ayat ini bukan menandakan ketidaksetaraan. Anda harus pahami di antara hukuman dan hak, antara kesetaraan wanita dan pria. Jadi Anda gagal paham terhadap ayat ini. Ketika Tuhan menghukum Hawa, Anda mengatakan ini ketidaksetaraan. Bukankah Adam juga mendapatkan hukuman? Seperti susah mencari makan. Apa hukumannya? Tolong tunjukkan di ayat Anda. Apa? Ya, hukuman terhadap Adam. Tapi konteksnya Anda terima dulu ya, bahwa ini hukuman terhadap. Iya, tunjukkan keadilan hukumannya mana. Kalau perempuan kan sakit melahirkan, laki-laki apanya yang sakit? Burungnya, coba. Sempaknya koyak sempaknya. Ya, sebentar saya buka dalilnya ya. Nanti kalau nggak berdasarkan ayatnya, nanti Anda bilang nggak berdalil ya. Sebentar ya. Aduh, saya tuh cuma minta dalilnya. Kalau perempuan kan jelas tuh sakit melahirkan. Kalau laki-laki apanya yang sakit? Waktu bikin anak sakit nggak burungnya? Silakan. Enak dong. Kalau bikin anak encerat enak dong. Jadi gini teman-teman Kristen ya, biar Pak Kebenaran tidak repot, bisa dibantu nanti di sini datanya di sini. Bantu, jangan sendirian ini, kasihan Pak Kebenaran. Ini ada Pak Pendeta juga. Bentar ya, saya sapa dulu Pak Pendeta. Selamat siang. Buka mute-nya Pak Pendeta. Kalau tidak saya turunkan. Pendeta Dr. Christian. Silakan dibuka mute-nya Pak. Iya. Boleh saya berbicara? Lanjut.
Ya, oke. Jadi ayat-ayat yang membahas hukuman Tuhan kepada Adam itu dalam Kejadian pasal 3:17. Jadi kepada Adam Allah berfirman, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang kufirmankan kepadamu, janganlah engkau memakannya, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari makan daripadanya seumur hidupmu." Di Kejadian 3 ayat 19, "Dengan keringat peluhmu engkau akan makan roti sampai engkau kembali ke tanah. Dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Lalu di Kejadian 3 ayat 23, "Lalu Tuhan Allah menghalau manusia itu keluar dari Taman Eden dan mengolah tanah dari mana dia diambil." Jadi ayat-ayat ini kan menggambarkan hukuman yang diberikan Allah kepada Adam. Dia memakan buah terlarang. Jadi hukuman tersebut meliputi kerja kerasnya, kematian dan terpisahan Adam sendiri dari Allah. Jadi di Kejadian 3 ayat 17 tadi kan menyinggung tentang tanah yang terkutuk dan kesulitan dalam mencari makanan. Itu hukuman pertama untuk Adam ya. Yang kedua di Kejadian 3 ayat 19 membahas Di mana tentang tertulis itu? Ya ampun, Bang. Coba aku pengen baca ayatnya. Di mana hukuman buat Adam itu? Kejadian 3 ayat 17. Dari tadi saya Kejadian, sudah bentar. Aku nggak mau, aku harus baca. Kejadian 3 nomor 17. Silakan. Itu Oke, sambungannya. sebentar dulu. Aku nih orangnya nggak mau dibodoh-bodohi. Udah cukup kalian bodoh-bodohi aku sama 6 tahun. Kejadian 3 nomor berapa? 17. Oke, aku bacakan ya. Ini harus tanggapi dulu. Nah, aku nggak mau ditipui sama Oten ya, karena Oten banyak kali penipu. Dia bilang ada ayat ini, tahu-tahu dirubahnya ayatnya. Oke, kita baca. Teman-teman, saya bukakan ya. Saya bukakan cam. Kalau kita diskusi itu begini caranya. Ya. Nah, gini kalau diskusi itu. Nah, tunjukkan datanya. Mari kita baca. Teman-teman yang pintar bahasa Indonesia semua paham ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah." Yang dikutuk apa di sini, Om? Tanah. Karena engkau, lagi-lagi tanah yang dikutuk gara-gara dia. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki. Jadi karena tanah terkutuk, dia akan bersusah payah. Pertanyaanku, kenapa masih ada perempuan yang bersusah payah mencari makan untuk biniknya, tapi nggak ada satupun laki-laki yang sakit ketika mau berhubungan badan dengan biniknya, bahkan tak pernah kalian merasakan sakit sebagaimana sakit melahirkan? Kenapa kalau kutukan kepada perempuan tidak kalian rasakan, tapi kutukan kepada kalian perempuan, bini kalian pun bekerja bersusah payah? Bukan cuman kalian para laki-laki. Hei kalian antu belau, jangan sok-sok kalian pikir kalian aja yang kerja cari duit, susah payah. Bini kalian, mama kalian juga susah payah cari uang. Hah? Jadi kalian pikir cuman kalian aja laki-laki susah payah? Kalian tengok, kutunjukkan data. Para perempuan janda Kristen banyak yang bekerja. Jadi jangan kalian bilang, oh ini kutukan buat Adam. Enggak perlu ini laki-laki susah payah di dunia cari duit. Mama, kakak perempuan kau, bahkan bini kau aja kurasa kerja juga nya. Gue sampai cerita. Tengok, sekarang ku minta, mana laki-laki yang kalau kau bilang setara, tunjukkan sama aku, laki-laki mana yang pernah merasakan penderitaan sakit gara-gara Tuhan kau kasih melahirkan dan kami harus birahi kepada laki-laki itu. Mana ada nggak laki-laki yang pernah menikmati itu? Kalau bersusah payah cari uang, kami pun merasakan. Mana? Apa ini? Yang jelas dikutuk di sini tanah. Kemudian bersusah payah bukan cuman kalian aja. Kami pun perempuan juga merasakan susah payah bekerja. Kecuali kami nggak pernah bekerja, dibikin Tuhanmu, baru Tuhanmu adil. Anda tadi mempertanyakan kenapa Hawa dihukum seperti ini. Kan hukuman terhadap Adam juga ada. Karena saya jelaskan, ayat yang Anda tampilkan tadi adalah hukuman bagi Hawa sendiri, ya. Nah, giliran Hawa punya hukuman sendiri. Kenapa giliran Adam kami ikut serta? Hukuman Adam kami nikmati. Kau tunjukkan nggak ada perempuan Kristen yang tidak bekerja. Tunjukkan. Artinya bahwa lelaki itu memang kewajibannya untuk mencari makan, ya kan, mencari nafkah bagi istri dan keluarganya. Itu harus kita akui. Jadi
Begini, maksud saya begini. Anda dari tadi hanya mengkritik ayat-ayat di Alkitab tanpa Sorry, perlu aku belum kritik. Sorry, ini orang nih gimana sih? Aku masih ingat jalan diskusi kita. Prolog, kamu prolog, saya prolog. Prolog kamu itu berbohong. Saya tidak Surah. mengkritik ayat-ayat. Saya menampol kamu dengan ayat kamu. Tadi kamu bilang Hawa itu diberikan kemuliaan. Saya tampol dengan kitab Kejadian pasal 3 nomor 6 bahwa Hawa bahkan secara eksplisit merasakan kesakitan. Turun temurun kami sakit. Harusnya kami nggak sakit melahirkan, gara-gara Tuhan kau ini kami sakit melahirkan dan bahkan birahi dan dikuasai laki-laki kami. Nah inilah Tuhan kau nih kurang ajar. Maaf ya aku bilang ya, jahat kali loh. Bayangkan lagi mengandung perut kami gini, birahi pula melaki, berkuasa pula dia sama kami. Ngeri kali loh ini. Aku kalau pas mengandung tempat lakiku ini sama ku tampar, kau nggak tahu aku lagi mau melahirkan ini. Tiba-tiba di Tuhanmu bikin sudah kami mau melahirkan birahi pula sama laki. Sementara yang laki-laki. Oke, interupsi Lintang, silakan. Interupsi. Slow lah, ini lagi birahi bicaranya. Iya. Itu bukan sedang mengandung terus birahi, itu keliru. Saya bacakan kembali ya Lintang, saya bacakan kembali. Firman, kalau nggak mengandung berarti tiap hari kami birahi sama laki-laki kami gitu. Kalian nggak ada birahi sama kami? Berarti tiap hari ya perempuan isi darni sama si itu birahi sama laki-laki gitu. Tapi baca. Kebenaran sudah membacakan dengan baik. Tolong diulangi. Saya ulangkan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi pada suamimu. Dan dia akan berkuasa atasmu. Maksudnya begini Umi. Jadi itu maksudnya gimana? Maksudnya itu dikutukkan. Jadi mengandung itu kesusahannya akan dibuat sangat banyak, melahirkannya itu susah. Tetapi dengan keadaan itu, si istri ini tetap dia birahi sama kepada suaminya dan mantap lah tunduk di bawah. Iya, jadi meskipun susah begitu, itu maksudnya tetap birahi, bukannya kapok gitu. Dan faktanya memang begitu. Ketika seorang istri sudah merasakan kesusahan, dia bilang udah punya anak ini aja dah. Tapi pada faktanya tetap dia punya anak yang kedua, punya bahkan ketiga. Bagaimana dengan perempuan Seperti yang itu. menganut sistem tidak mau punya anak? Lu lepas dari kutukan Tuhanmu. Saya menjelaskan ini. Jadi Gini jangan kutukan dibawa tak kemana-mana universal dulu. ya ternyata ya. Kutukan ini bisa pilih-pilih ya. Aku bisa loh bebas memilih dikutuk Tuhanmu atau enggak. Kalau aku pengen dikutuk Tuhanmu, melahirkan aja aku. Kalau aku nggak pengen dikutuk Umi, Tuhanmu, tolong nggak usah aku fokus. punya anak. Tolong fokus di sini kutukan maksudnya pilih-pilih. seperti itu ya. Jadi sekalipun kesusahannya Iya, banyak, ya itu tetap bahasanya birahi. Begitu. itu interpretasi dari bahasa yang Anda cabut konteksnya dari teks. Saya bacakan kembali lagi. Firman-Nya kepada Kata perempuan namun itu, itu. susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi Namun. kepada suamimu. Ya, dengan kesakitan Namun engkau itu melahirkan apa? anakmu, namun kau birahi. Jadi bahwa jarak ini berjauhan, siapa yang ngajarin? Konteks bahasa mana yang Anda pakai? Gunakan bahasa, namun- grammarnya silakan. Back to bahasa aslinya, tunjukkan kepada saya bahwa pemaknaannya seperti itu kata Yahudi, karena Yahudi yang lebih paham kitabnya. Ini terjemahan kitabmu, aku sepakati terjemahan ini Gabrul. Tunjukkan bahwa rabi-rabi Yahudi memahami seperti yang kau imani itu. Satu skolar saja. Istri Tafsirannya lagi begitu. mengandung enak. Istri lagi mengandung enak tuh. Tapi benar lah kata kata namun Umi. itu maksudnya apa? Namun itu. Ketika Uni Rifa masih makan, namun dia masih pakai lipstick. Ketika Uni Rifa melihat blender, namun dia masih melihat orang lain. Kerjaannya dilakukan pada saat yang bersamaan. Namun hatiku, saat Namun aku itu, membayangkanmu, namun hatiku sedang memikirkan laki-laki lain. Au. Ya, artinya- Ketika aku sedang artinya- sakit melahirkan, namun aku birahi pada lakiku. Lagi aku sakit mau melahirkan, ini anak kepala bola. Aku lagi pengen itu sebol bang, terus bol adek, tapi anak sakit, bang ada lagi. Begitu yang kupahami. Mari kita
baca sekali Ya, lagi. jadi kata namun. Firman-Nya Jadi kepada kata perempuan namun itu, itu susah payahmu menunjukkan- waktu dengar dulu Bang, ini bahasanya. jadi kata- susah payahmu, kata ini namun konteksnya itu kan sedang menunjukkan. melahirkan. Itu Dengar dulu, ini kan kutukannya itu dibuat iya, susah kutukan payah. kepada Hawa bahwa sakit melahirkan itu Iya. dibikin tambah sakit sama Tuhanmu. Tapi Iya. namun engkau akan birahi kepada Namun, suamimu. Engkau Iya. akan birahi pada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kejam kali Tuhanmu, Bang. Udahlah sakit melahirkan dirasakan perempuan. Padahal kami disuruh birahi pula sama laki kami. Berkuasa pula. Kau bayanglah kalau laki kami seger-seger. Habis dia ya, dalam kitabmu perempuan yang jadi- diperkodok Tidak jangan ada atur saya pemerkosaan di lebih situ. fokus. Ada. Enggak, tidak ada Ketika pemerkosaan di ini situ. adalah ada, tenang dulu. Ketika dalam kitabmu ada orang diperkodok, saya kasih contoh, Darni diperkodok Pak Vivo. Maka kalau Pak Vivo punya Darni perawan diperkodok Pak Pipo. Lalu ketika Pak Pipo itu sudah memperkodok iskidipa Pak Hoba Ondos kayak Darni, maka Pak Pipo kasih uang 5 shikal kepada orang tua Darni. Si Darni harus menikah dengan Pak Pipo. Terbayang nggak tuh? Si Darni mengandung 9 bulan. Dia melihat lakinya udah memperkodok dia, anaknya udah mau keluar, dia birahi pula sama Pak Pipo. Dia dikuasai pula sama Pak Pipo. Tuhan, macam apa ini kok ngaturnya begini? Perempuan kok kayak gini kalian bikin, di agama kalian kok begini banget. Dan kalian bilang ini setara. Aduh, ngeri lah. Itu bukan bicara perkodok kan itu bukan bicara perkodok, itu Anda salah, udah keluar konteks. Ketik gini loh, ini kitab Anda universal atau enggak? Ini berlaku sepanjang zaman atau tidak? Hanya terbatas perempuan yang mengalami ini? Atau semua perempuan mengalami ini enggak? Kutukan ini dialami semua perempuan enggak? Iya, di situ kutukannya kan apa? Perempuan itu jadi susah payah. Kutukannya Tetapi adalah dengan perempuan kesusah akan sakit payah melahirkan itu, ya. Tapi iya. kemudian dia birahi kepada suaminya ya, dan bahkan suaminya Bukan berkuasa kemudian. terhadap dirinya. Bukan kemudian, Umi, itu namun. Namun Ya. Namun lebih itu apa eksplisit namun. maksudnya? Namun itu coba. Iya. Coba jelaskan sama saya grammar kata namun. Untuk apa kata namun dipakai? Cepat jelaskan, kamu Iya. searching di Google, kamu jelaskan ke saya. Jadi sekalipun saya di sekolah di sekolah saya dibully, namun saya tetap pergi ke sekolah. Gitu. Ya artinya waktu bersamaan, waktu kau dibully kau tetap sekolah. Artinya ada suatu konsekuensi tidak baik yang saya hadapi, tetapi saya tetap pergi ke sana, gitu loh. Jadi sekalipun ada konsekuensi buruk, tetapi saya tetap pergi ke sana. Itulah kalimat namun itu ditaruh di situ. Jadi ketika ada konsekuensi susah payah mengandung dan melahirkannya itu lebih susah, tetapi namun si Hawa ini tetap berahi sama suaminya, begitu loh. Oke, Jadi oke lah, bukan aku dia- terima jadi tafsiranmu bukan yang tidak dia jelas dari mengandung. siapa. Oke, Jadi oke, bukan aku dia nggak fokus di mengandung situ. lalu dalam Aku nggak fokus. mengandungnya itu Ya, birahi oke, seperti oke. itu. Oke, aku Itu nggak mau penjelasan bertele-tele saya, dengan Umi. bahasa ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, saya Oke. tidak tolak itu. Kita lanjut Ya, penjelasan Anda. siap. Nah, ketika Tuhanmu telah mengutuk, apakah kutukan ini universal atau tidak? Silakan dijawab. Ya, kita kan tidak bicara itu. Saya hanya menjelaskan ketika Anda tadi mensalahi dibilang Saya sudah Hawa ini terima, mengandung, tapi walaupun dalam itu masih mengandungnya asumsi itu- liarmu, brother. Brother, saya ndak mau bertele-tele. Ini kalau kita bicara tentang tafsir, semua kitabmu itu bisa kalian tafsir seenak jidat kalian, karena ndak ada parameternya. Dan saya tak tolak tafsiranmu, itu hakmu loh, Lintang. Saya tidak boleh memaksakan tafsiran saya masuk ke tafsiranmu kalau itu sama-sama tafsiran. Kau lebih berhak mentafsir kitabmu. Aku terima itu. Tapi kemudian kita lanjut, kita ndak mau muter-muter Ya, dan kalau stagnan. udah- Ketika tafsiran itu adalah bahwa perempuan akan sakit melahirkan, namun dia tetap birahi kepada suaminya dan dibawa kekuasaan suaminya, apa hukuman untuk laki-laki? Kan kau minta tadi, kau bilang susah payah. Kenapa hukuman buat laki-laki kami pun mengalami? Kenapa hukuman kami laki-laki tidak mengalami? Keadilan mana itu? Kan kita bicara tentang moralitas Tuhan.
Moralitas tokoh-tokoh dalam kitabmu. Moral macam apa yang diterapkan Tuhanmu ketika perempuan melahirkan menghasilkan anak yang harusnya itu adalah sebuah kesyukuran, tapi dijadikan lebih sakit oleh Tuhanmu, sementara dia sendiri yang memerintahkan manusia untuk beranak pinaklah dan beranak cuculah kalian. Tapi ternyata cara perempuan melahirkan anak itu ternyata kutukan bagi Tuhanmu. Berbeda dengan umat Islam. Ketika kami tertusuk duri saja kami diampuni dosa kami, apalagi kami menahan sakit ketika mengandung, itu menjadi penggugur dosa kami. Inilah sayangnya Tuhan kami dengan kami. Tapi di agama kalian, sakit ketika mengandung itu adalah sebuah kutukan. Pertanyaannya, kutukan ini berlaku universal atau hanya kepada sebagian perempuan saja? Contoh, kenapa ada perempuan yang tidak melahirkan sama sekali? Berarti dia lepas dari kutukan. Nah, kan ngeri nih. Silakan. Saya tanya balik, kenapa perempuan melahirkan itu mengalami kesakitan? Itu sebabnya apa? Itu adalah natur dan kodrat. Kau kakimu kejepit enak apa sakit? Natur dan kodrat itu Kalau kapan ditetapkan? Natur dan kodrat itu ketika diciptakan oleh Allah, Allah berikan, kami percaya rukun iman kami adalah qada dan qadar. Yang namanya manusia itu adalah makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan. Salah satu sifat manusia adalah memiliki rasa sakit. Tanya Tuhanmu, sakit nggak ketika dia ditusuk itu? Sampai dia minta eli lama sebab tani, sakit. Sakit. Ya, artinya apa? Natur Tuhan berikan manusia merasakan sakit. Contohnya Anda besar keluar dari lubang, maaf ini analogi yang harus sama ya, saya sepadankan. Perempuan ketika besar kepala bayi keluar dari, mohon maaf, lubang sempit itu sakitnya luar biasa. Pinggang sakit, gak bahkan gigi yang tadinya gak sakit jadi sakit. Nengok muka blender nih, kalau aku bininya blender, oh pin ku tabuk blender. Kau blender waktu bikin enak-enak ya, sekarang giliran aku ngeluarkan anak kita berdua blender. Kenapa aku aja yang sakit blender? Aku lagi kena. Bayangkan. Tapi ketika kau kerja nggak punya uang, aku ikut kerja. Kutukan Tuhanmu apa? Katanya laki-laki susah cari uang, giliran kau nggak bisa cari uang. Sakit. Ini saya tema kita ini bukan tafsiran ayat suci Mulintang. Tema kita adalah keadilan Tuhanmu. Ketika Tuhanmu menetapkan hukuman kepada perempuan, kenapa hukuman kepada perempuan tidak dialami laki-laki? Kenapa hukuman pada laki-laki kami alami, dan kenapa tidak semua perempuan terkutuk seperti kutukan Tuhanmu? Ini Tuhan macam apa yang tidak adil ini? Kan kita bicara moralitas tokoh dalam kitab kita. Kalian yang mengajak aku membahas ini, bagaimana perempuan kata kalian dimuliakan. Mulia macam mana ini perempuan? Giliran sakit melahirkan kami tanggung sendiri, giliran kerja susah payah kami ikut-ikutan. Belum lagi tidak semua perempuan merasakan. Enak perempuan mandul itu, nggak ada dia menikmati kutukan, merasakan sakit. Adil macam apa Tuhanmu? Enak itu perempuan-perempuan yang nggak mau punya anak, nggak ada dia merasakan kutukan. Berarti kutukan ini bisa dipilih. Kau mau ikut dikutuk Tuhan, melahirkanlah kau. Berarti ini memotivasi manusia supaya tidak berkembang biak. Karena ketika mereka tahu kalau ini terkutuk ketika melahirkan karena sakit dikutuk Tuhan, aku mending gak punya anak aja biar aku gak terkutuk, aku gak ngerasain sakit. Jadi inilah ajaran tidak relevan dengan realitas. Padahal Tuhanmu sendiri yang bilang dalam kitab Kejadian, beranak cucu lah. Emang kau pikir bersentuhan tangan bisa beranak cucu lewat muntah hidung keluar anak gitu? Lewat lubang sempit itu sakit. Apa saya bilang tadi, kalian mengangkat tema yang blunder buat kekristenan itu sendiri, blunder kalian mengangkat tema ini. Maksudnya Rifa hanya framing. Jadi begini ya, saya tadi kan fokus di kitab tadi Kejadian tadi kan. Dan ternyata diterima oleh Umi Rifa karena saya fokus di situ menjelaskan namun itu maksudnya apa. Dan sekarang kita berbicara sekali tentang lagi sakit. saya tekankan Lintang, ini saya potong terus nih kalau tidak masuk ke substansi diskusi saya. Saya tidak ingin tahu tafsiran kitabmu. Saya mempertanyakan keadilan Tuhanmu. Artinya kan kamu menerima bahwa Hawa itu dikutuk sejak semula kan? Benar nggak? Benar nggak? Kamu terima kan bahwa Hawa dikutuk? Ya, firmannya kepada perempuan itu susah payah. Oke, kutukan terhadap Adam apa? Kamu bilang, ya susah payah cari uang. Kenapa Tuhanmu mengutuk perempuan, tapi kutukan terhadap perempuan tidak dinikmati juga laki-laki kutukan itu, tetapi kutukan kepada laki-laki kami bahkan menikmati para perempuan. Kayak mana Tuhan kau ini bang?
Giliran perempuan melahirkan sakit, yang laki-laki enak pas bikin. Pas kami melahirkan sakit, kalian cuma bisa bilang sabar sayang, aku tampar. Sakit melahirkan itu. Giliran anak lahir, anakku, bikin berdua, ngelahirin kami sendiri. Tiba-tiba Tuhan kau bilang, ya kalau untuk laki-laki kutukannya adalah capek cari uang. Ketika kaki kau sengklek jatuh dari motor, nggak ada uang, siapa yang kerja ke sawah cari duit? Mamamu, kakak perempuanmu, binimu. Kenapa kutukan Tuhanmu ini berjamaah diberikan kepada perempuan? Satu. Terus kutukan kepada perempuan. Enak perempuan yang nggak mau punya anak, yang memang jijik sama anak-anak. Nggak mau aku kena kutuk Tuhan. Nggak mau aku punya anak. Aku tidur sama kau ya, tapi aku nggak mau punya anak. Tapi aku mau enak-enaknya aja. Ya, banyak. Siapa mereka? Mereka yang child free, no anak, tidak mau punya anak. Nggak terkutuk sama Tuhanmu. Berarti kutukan Tuhanmu itu nggak universal, nggak adil. Kutukan boleh dipilih. Maka semakin perempuan menolak punya anak, semakin tak terkutuk dia, karena dia tidak merasakan sakitnya. Semakin perempuan ingin memberikan keluarganya keturunan, semakin tanggunglah kutukan Tuhan. Au sakit melahirkan, tapi birahi lah pula, pengen lah pula dikuasai laki-laki. Sudah saya sanggah tadi Umi, kok masih diomongkan lagi? Iya kan, setelah melahirkan birahi lagi kan sama lakinya kan, pengen punya anak lagi kan dia. Itu kan Ya, kutukan Tuhanmu itu. Jadi kalau ada perempuan yang punya banyak anak, gara-gara Tuhan kau lah itu. Kalau ada perempuan yang anaknya 12 orang tak terurus sama dia, Tuhan mulai yang bikin. Habis melahirkan birahi lagi, bang, enak bang. Lahirkan lagi sakit, bang, lagi bang, adek pengen lagi bang. Karena Tuhan kalian yang bikin. Tuhan kalian yang menjadikan perempuan birahi pada lakinya, walaupun dia tahu sakit melahirkan itu sakit kali, ya kan? Tapi nggak semua perempuan kayak gitu. Masalahnya aku nggak kayak gitu, berarti aku lulus dari kutukan Tuhanmu. Nggak ada aku bilang, bang lagi bang, hamili adek. Nggak ada kayak gitu, bikin lagi anak banyak-banyak bang. Masuk. Lah gue pernah punya suami, emang kenapa? Lah ya Anda birahi sama suami Anda. Birahi itu bukan cuma aku yang memulai, laki. Kau memangnya nggak birahi sama binimu? Dia aja yang abang pengen tusbol adek, kau nggak mau gitu sama binimu. Jadi birahi itu cuma binimu aja. Bang, adek bang. Jadi kau nggak suka? Oh ya, aku penuhi kebutuhanmu ya dek. Celot-celot selesai. Aku nggak suka karena yang birahi cuma kau aja. Jadi kau birahi, kau nggak birahi sama binimu. Aku birahi lah, namanya aku perempuan normal. Kecuali aku. Ya sudah. Lah, berarti itu kutukan. Birahi itu kutukan berarti. Ya selesai, sudah. Jadi kutukan birahi itu. Giliran kau sebagai laki-laki birahi sama perempuan nggak kutukan. Giliran kami pengen di papap sama laki kami, itu kutukan Tuhan. Kutukannya itu kan, kutukannya itu terletak di mengandung itu akan dibuat banyak susahnya. Mana yang kutukan ini? Kan di situ namun berarti terpisah kan. Namun dia akan birahi kepada suaminya. Ya, beranak itu berarti kan kutukan Tuhanmu itu menjadi asbab kami kesakitan pinggang, sakit kaki bengkak, pengen nampar orang, pengen makan pohon mangga. Itu kan Tuhanmu yang bikin kami susah kan? Itu kan kutukan Tuhanmu. Tuhanmu yang bikin kami susah. Jadi kalian perempuan-perempuan kalau kalian sakit mengandung, itu Tuhannya Orten yang bikin ya. Ingat, Tuhannya Orten yang bikin. Kalau manusia nggak berdosa, wanita itu hamil itu ya biasa-biasa saja, normal. Ya, berarti Maria itu ketika melahirkan Tuhanmu Yesus, sakit apa enggak dia? Itu yang mengandung kan Roh Kudus, ceritanya beda lagi. Mengandung Roh Kudus atau Bunda Maria? Yang mana yang betul ini? Roh Kudus yang mengandung. Kan dari Roh Kudus. Itu kandungannya dari siapa? Pertanyaannya, coba? Ketika itu anak mengandung dikandung oleh Maria, dia merasakan kenikmatan atau kesakitan? Bang Lintang. Kayaknya dari tadi Uniripa hanya mengkritik itu terus tanpa pernah menyajikan data. Karena kalian menjelaskan tidak menggunakan data. Bahwa di Kejadian 3:16 itu kan hukuman terhadap Hawa, dan Kejadian 3:17 ya udah di Kejadian 3:17. Saudara-saudara tap layar, aduh goyang. Iya, di Kejadian itu hukuman untuk laki-laki. Kan kutanya, di mana? Karena kita membahas keadilan Tuhan, disinilah terlihat tidak adilnya Tuhanmu. Giliran kutukan kepada perempuan, nggak ada laki-laki yang menikmati kutukan itu. Bahkan perempuan boleh memilih-milih mau dikutuk atau tidak. Karena boleh perempuan memilih tak punya anak. Banyak perempuan yang child free, berarti dia tidak terkutuk. Atau perempuan mandul. Perempuan mandul gini loh.
Kita ini temanya Kalau bukan kita bagaimana berbicara cara secara memahami umum kitab ya. Kejadian, brother. Kita sedang membahas keadilan Tuhanmu terhadap laki-laki dan perempuan. Kan kau yang angkat tema ini tadi. Kalau menurut Anda itu tidak adil, oke. Sekarang Anda tampilkan keadilan di dalam Tidak Islam bisa. sendiri terhadap wanita. Saya sudah bilang tadi keadilan dalam Islam itu tidak menyetarakan perempuan dan laki-laki karena memang tidak setara, tetapi memberikan hak yang sama, ridho Allah, kasih sayang Allah, iman, amal dan perbuatan, baik laki-laki yang perempuan, laki-laki yang perempuan, muslim yang perempuan, muslim yang Coba, laki-laki. hak apa itu? Hak sama itu Iya, apa? muslim Coba, hak yang sama. bentar, dalam Al-Quran itu mukmin laki-laki, mukmin perempuan sama di mata Allah, mendapatkan ridho yang sama di mata Allah kalau sesuai dengan amal perbuatannya. Diam dulu, sebentar dulu. Saya kan kalian yang bawa klaim di dalam agama kalian itu laki-laki dan perempuan sama. Ku bantah dengan adanya kitab Kejadian. Kita tidak sedang mencoba memahami kitab Kejadian pasal 3 ayat 16. Bahkan saya terima penjelasan si Lintang tadi, ya kan? Sekarang kau tunjukkan di mana letak adil Tuhanmu ketika kutukan kepada perempuan. Justru ketika perempuan ingin memberikan keturunan kepada keluarganya, dia terkutuk. Kalau dia tidak mau berikan keturunan kepada keluarganya, dia lepas dari kutuk itu. Kemudian perempuan yang mandul tak merasakan kutuk Tuhan. Perempuan yang bisa melahirkan merasakan kutuk Tuhan. Itu sesama perempuan aja tidak adil Tuhanmu. Dan dengan laki-laki. Kenapa kalau laki-laki susah payah cari uang, tapi kami juga merasakan susah payah cari uang. Ketika kalian lagi sariawan, lagi bisul pantat kalian laki-laki nggak bisa cari uang, bini kalian yang turun tangan ngojek, bini kalian turun tangan kerja bikin kue. Bahkan banyak perempuan Kristen, aku di Batam tinggal itu banyak kali perempuan Kristen yang lakinya kerja, dia yang kerja. Kutukan kepada laki-laki, perempuan juga menikmati kutukan itu. Kutukan kepada perempuan, kok tak ada laki-laki yang menikmati? Pertanyaanku tadi, konteks diskusi kita keadilan Tuhan kalian kepada laki-laki dan perempuan. Di mana letak adilnya? Jelaskan. Baru ku bahas tentang hak waris laki-laki dan perempuan. Aku tak pernah mengklaim bahwa keadilan dalam Islam itu setara laki-laki dan perempuan. Tidak, karena ayatnya ada. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin untuk pria. Tidak bisa setara. Dalam kewajiban tak setara. Dalam kewajiban maksudnya ada yang dibebankan kepada laki-laki yang tak dibebankan para perempuan. Tapi hak atas ridho, rahmat, kasih sayang Allah setara. Karena kata Allah, yang membedakan manusia satu dengan yang lain, termasuk kami, aku perempuan di manusia nih. Apa? Yaitu iman dan takwanya. Nah, kalau bicara tentang gender, sejak kapan Islam mengatakan kami harus ada kesetaraan gender? Tapi dalam hak bekerja, apakah boleh mengajar dalam Kristen? Tidak, ada aku tunjukkan ayatnya. Islam boleh. Ulama terbesar adalah istri nabiku. Menjadi pebisnis boleh nggak di agama Kristen? Kalian nggak boleh pakai emas, perempuan kalian nggak boleh kaya, nggak boleh pakai baju indah-indah ke gereja. Dalilnya mana? Ada dalam 1 Timotius itu. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai baju mewah-mewah. Dalam Islam kayak mana? Dalam Islam Sayyidah Khadijah adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha besar. Tidak ada larangan. Bahkan secara realitas, Hipatia, orang pintar perempuan dikuliti. Sedangkan pendiri universitas pertama di dunia adalah Fatimah Al-Fihri, seorang perempuan muslimah. Kesetaraan apa yang didapat perempuan dalam agama kalian? Kalian perempuan Kristen harus tunduk kepada laki-laki akan segala sesuatu, tidak boleh minta cerai. Ketika kalian selingkuh, ketika kalian tampar bolak-balik kalian ke perempuan Kristen nggak boleh minta cerai. Mana kesetaraannya? Kan itu yang kita bahas tadi. Saya lagi tidak butuh penjelasan tentang tafsir ayat ini. Makanya saya tidak mau menjelaskan tafsir ayat Al-Quran saya juga, karena saya sedang membandingkan. Kalau dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada pembagian warisan lebih banyak punya laki-laki, wajar, karena tanggung jawab sesuai natur. Laki-laki lebih banyak tanggung jawabnya daripada perempuan. Dia akan menafkahi anak dan istrinya. Perempuan tidak wajib menafkahi anak dan istrinya. Wajib sejalan, relevan. Nah, sekarang pertanyaanku, kalau dalam masalah waris kalian bahas, dalam kitabmu, bilangan pasal 27 nomor 1-11, baca di ayat ke-9. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu pada saudara-saudaranya yang laki-laki. Baca dari atas. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zalefehat bin Hefer bin Gilead dan bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla Noah, perempuan semua. Karena harta warisan di Kristen dalam perjanjian lama itu jatuh kepada anak laki-laki. Begitu juga sama hukumnya dengan Islam. Yang angkat tema kabur nih, yang angkat tema kabur. Dia yang angkat tema. Dia
yang pula kabur. Dia bilang, "Man, gini temanya itu kesetaraan." Dia paksa kesetaraan itu adalah sama. Pertanyaanku nggak dijawab. Ini kutukannya aja udah nggak adil. Ini hukumnya perempuan nggak boleh ngajar, nggak dijawab. Kalau aku jelas ku bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu menjawab kenapa warisan kepada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki akan menghidupi istri dan anaknya. Perempuan dia tidak wajib. Dia tidak wajib cari nafkah. Maka wajar. Oke, Umi. Tapi bukan berarti Bisa kami komen? nggak dapat. Begitu. Oke, adil itu harus sama atau sesuai? Nah, ini baru bagus, berkualitas pertanyaanmu, beda kayak kebenaran Ya, tadi. adil itu harus Dalam sama Islam atau itu, sesuai? keadilan itu bukan harus sama. Adilan itu sesuai porsinya. Nah, apakah porsinya sesuai? Perempuan merasakan sakit, laki-laki merasakan sakit, capek kerja, tapi ternyata porsi itu juga kami nikmati. Coba letakkan adilnya di mana itu? Mana yang sesuai porsi untuk hukuman kutukan perempuan dan kutukan buat laki-laki? Coba dijawab, brotherku. Kalau Anda jujur diskusi, kita fokus di dalam kitab Kejadian tentang kutukan. Kenapa saya bawa kitab Kejadian? Ini pertama sekali tadi ya, siapa yang bilang Hawa dalam agama kami dimuliakan, mendapatkan ternyata kutukannya lebih keji daripada laki-laki. Bikinnya enak-enak berdua, giliran mengeluarkan kami yang sakit-sakit sendiri. Itu pun gara-gara Tuhan kalian. Ejek lagi nih, ejek gitu. Katanya adil Tuhan kalian, jatahnya sama. Iya. Kalau perempuan Jadi adil. ternyata giliran Berarti kesimpulannya adil itu Sesuai. sama atau sesuai? sesuai, berarti di Sesuai kan agamamu ya? sesuai gitu. Oke, Sesuai untuk perempuan itu- begitu. Jadi kutukannya sesuai apa enggak itu? Ya nggak sesuai lah. Giliran perempuan yang mau kasih kau anak harus menanggung sakit. Giliran kau kasih kami makan, sakit kami juga tanggung. Sesuai apa itu? Mana sesuai? Kau dikasih binimu jadi yang anak, melahirkan- dia enak nanggung kutukan yang sendiri. mengandung itu siapa? Yang bikin dua-duanya kalian enak-enak, kau ikut enak. Sakit burungmu ketika Yang bikin anak mengandung enggak? siapa? Binimu. Binimu. Oke. Yang bikin Ya. siapa? Jadi yang sakit siapa? Yang bikin siapa? Kau kan? Kan binimu hamil. Ya kan? Iya, Yang bikin kau. yang Enak terus nggak kau yang bikin sakit waktu siapa? pertama? Kutanya, enak nggak waktu bikin? Enggak, yang sakit siapa? Ya, kutanya, Bini inilah saya, kan? katanya sesuai. Iya. Ketika sakit bini ingat saya. bini itu bukan Terus- cuma bini di dunia ini terus bukan yang cuma bekerja binimu aja. siapa? Saya tanya, Waktu itu yang bekerja Adam atau Hawa? yang bekerja apa? Bikin anak maksudmu? Kau pikir Hawa telentang aja gitu? Apa maksudmu ini pertanyaannya? Iya, Hawa itu, Adam itu kan manusia pertama yang diciptakan jadi penguasa kan? Iya, terus? Jadi yang mengusahakan dia kan? Hah? Oke, iya makanya yang bekerja kan si Adam. itu Mengusahakan kan? apa ini? Main gitu. Usahakan main. Sebenarnya. Apa ini lintang? Nggak Mengusahakan paham apa? kami ini. Apa bekerja maksudnya? Jadi kau pikir Mengusahakan Hawa tanah santai-santai aja gitu? Kau tengok peradaban Pithecanthropus erectus di mana perempuan-perempuan juga mengerjakan pekerjaan laki-laki. Nggak tahu ke peradaban? Belajar ada pernah belajar sejarah Pithecanthropus erectus, Homo sapien. Ada perempuannya cuman ngongkong-ngongkong duduk nonton nge aja. Tinggal ngangkang datang kalian terus kasih anak. Ada dia. Kalian pikir perempuan-perempuan zaman peradaban dulu sebelum gitu. Waduh. Baca sejarah. Apakah perempuan di zaman peradaban dulu itu cuman diam-diam aja ngongkang-ngongkang kaki aja? Bahkan mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan laki-laki. Pertanyaanku kan itu, katanya Tuhanmu mengutuk sesuai. Giliran perempuan bikin enak-enak berdua, ngeluarkan anak-anak untuk kau, keturunan kau. Kalau nggak ada keturunan Tuhan kau marah, Iya, ya kan? Nggak ada poinnya kalau apa? ada. Pekerjaan laki-laki Bentar. apa? Mana banyak? Pekerjaan Kalau kau tanya laki-laki. pekerjaan laki-laki banyak. Apa? Ada yang berdagang, ada yang Apa? sekarang banyak. Bahkan ada yang pakai saham, kerjanya enak saat kerja. Kau pikir ini aku ajarkan kau ya. Kau tahu itu kerjaan mengusahakan trading tanah, Umi. Bitcoin. Ntar dulu. Ini Itu kita bicara mengusahakan berarti tanah agamamu itu. nggak universal. Ada pekerjaan laki-laki yang enak. Jadi gigolo dia, dapat duit. Kutanya, ini nggak ada kena kutuk Tuhanmu berarti. Bahkan apa? Trading saham dia. Bahkan ada itu si Tesla itu, ya. Apa capek dia itu? Apa lelah dia nyangkul kerjaannya Tesla. Itu orang terkaya Mark Zuckerberg itu nyangkul dia, pakai keringat kerjanya.
Hah? Tengok, berarti agamamu tidak mengajarkan ini secara universal. Giliran mengandung sama aja sakitnya. Kau tanya dulu sama si bininya si Marco Zebek itu. Enak melahirkan. Kalau nggak dibius nggak terasa dia. Dibius dulu baru hilang kutukan Tuhanmu. Tekangkang dia diam gini, dicobek perutnya, dipotong. Bangun-bangun udah lahir anaknya. Lepas dia gara-gara obat bius. Obat bius penangkal kutukan Tuhanmu. Macam apa ini, brother? Ini yang ya itu fakta kan memang manusia dulu kan mengusahakan tanah kan, bener nggak? Manusia dulu mengusahakan tanah. Iya, zaman dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada laptop. Kalau zaman dulu ada laptop, Adam tuh kerja pakai laptop dia. Bener nggak? Gini dia. Orang Zoom abang dulu ya, Dek. Dek, abang meeting dulu di Zoom, Dek. Fokus, Umi fokus. Loh, memang dulu kan manusia mengusahakan sekarang tanah, pertanyaannya, apakah kutukan Tuhanmu itu kan makanya inilah kalian Enggak, kalian makanya tidak saya menjawab. tanya. Saya tanya. Apa?